Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Okay, good morning student. Good afternoon students. Good evening students. How are you today? I hope you are always fine with your family. And I am very happy to meet you in this online learning. Okay, student, at this moment, we will learn together about a simple present tense. Baik anak-anak yang Ustadz-Ustadzah sayangi dan banggakan, langsung saja kita belajar tentang simple present tense. Di sini kalian bisa melihat ada sebuah tabel yang berisi tentang subjek, kemudian auxiliary verb, kemudian main verb, kemudian juga ada objek yang berada di belakang. Nah, di kelas sebelumnya kalian sudah belajar tentang subjek ya, yaitu contohnya adalah I berarti saya, you, kamu, we, kita atau kami, kemudian they, mereka. Kemudian he, dia laki-laki, she, dia perempuan, it, untuk benda atau untuk binatang. Nah, perhatikan baik-baik yang ada di dalam tabel. Kita langsung belajar contohnya, yaitu yang pertama, I, you, we, they. Ini kata kerjanya tidak usah diberi tambahan. Jadi contohnya seperti ini. I like coffee. Saya suka kopi. You like coffee. Kamu suka kopi. We like coffee. Kita suka kopi. They like coffee. Mereka suka kopi. Kemudian untuk he, she, it menggunakan tambahan s pada kata kerjanya. Contohnya, he likes coffee. She likes coffee. It likes coffee. Kemudian untuk membuat kalimat negatifnya, ini membuatnya adalah dengan menambahkan not setelah auxiliary verb, kata kerja bantunya ya. Contohnya, I do not like coffee. Saya tidak suka kopi. Jadi kalau I, you, we, they menggunakan do. Kalau he, she, it menggunakan does. Contohnya ya, he does not like coffee. Dia laki-laki tidak suka kopi. Kemudian kalau membuat kalimat tanya, meletakkan do atau does sebelum subjek. Contohnya, do you like coffee? Apakah kamu suka kopi? Kalau dia laki-laki, dia perempuan atau benda. Contohnya seperti ini. Does he like coffee? Apakah dia laki-laki suka kopi? Perhatikan bedanya anak-anak ya. Jadi untuk yang I, you, we, they nanti menggunakan do. Kemudian he, she, it menggunakan does. Kemudian kalau kita membuat kalimat negatif dan interrogatifnya, nanti kata kerjanya tidak usah memakai s. Baik anak-anak yang Ustadz-Ustadzah sayangi dan banggakan, berikutnya kita akan belajar tentang simple present tense tapi menggunakan to be. Masih ingatkah kalian tentang to be? Yaitu ada is, ada am, ada are. Punya pasangan sendiri-sendiri. Jadi I, pasangannya adalah am. I am. Kalau you, we, dan they, pasangannya adalah are. Kemudian he, she, dan it pasangannya adalah is. Contohnya seperti ini. I am English. Saya adalah orang Inggris. You are English. Kamu adalah orang Inggris. Jadi you bisa berarti kamu, bisa berarti kalian. Kemudian we are English. Kami orang Inggris. Begitu contohnya. Kemudian he is English. Dia laki-laki,
seorang Inggris. Kemudian kalau kalimat negatif, tinggal menambahkan not setelah to be. I am not old. Saya tidak tua. You are not old. Kamu tidak tua. She is not old. Dia perempuan tidak tua. Kemudian kalau membuat kalimat tanya dengan meletakkan to be sebelum subjek. Contohnya, am I late? Apakah saya terlambat? Are you late? Apakah kamu terlambat? Are they late? Apakah mereka terlambat? Is he late? Apakah dia laki-laki terlambat? Nah, seperti itu. Jadi ada kemiripan dengan auxiliary verb yang menggunakan do atau does tadi ya. Jadi kalau mau membuat kalimat negatif, kita letakkan not setelah do atau does, dan kalau yang di sini setelah to be. Kemudian kalau membuat kalimat tanyanya, auxiliary verbs do atau does dan to be-nya berada sebelum subjek. Jelas anak-anak? Baik, selanjutnya kita membahas tentang kata keterangannya. Contohnya yaitu everyday, setiap hari. Sometimes, kadang-kadang. Always, selalu. Often, sering. Usually, biasanya. Seldom, jarang. Never, tidak pernah. Mari kita sekarang belajar membuat kalimat dengan menggunakan simple present tense. Pertanyaannya seperti ini. What do they do every day? Ini contohnya ya. Jadi, apakah yang mereka lakukan setiap hari? Nah, ini ada gambar. Ada seorang anak naik tangga. Kemudian ada orang menyetrika. Kemudian membersihkan, ya ada lemari atau rak itu ya. Kemudian ada bermain komputer. Kemudian mendengarkan radio. Kemudian mencuci, menonton TV, kemudian ya bersih-bersih dan menyirami tanaman. Mari kita buat kalimatnya ya. Nah, seperti ini. Contohnya, what does Hana do every day? Apa yang dilakukan Hana setiap hari? Ada kata kuncinya adalah climb the ladder. Memanjat tangga. Hana climbs the ladder every day. Nah, ini ada tambahan S karena dia perempuan atau she. Hana memanjat tangga setiap hari. Berikutnya, what does Tom do every day? Clean the kitchen. Tom cleans the kitchen every day. Tom membersihkan dapur setiap hari. The next is, what does Susan do every day? Susan dusts the drawer every day. Susan membersihkan laci setiap hari. Kemudian, what does Mrs. Sari do every day? Wash the clothes. Mrs. Sari washes the clothes every day. What does Mary do every day? Mary listens to the radio every day. What does Miss Nisa do every day? Miss Nisa watches TV every day. Menonton TV setiap hari. What does Annie do every day? Annie irons the clothes every day. What does Mira do every day? Mira plays computer games every day. Ini contoh kalimat ya. Jadi tidak menyarankan kalian untuk selalu bermain game-game komputer.
karena nanti akan banyak terbuang waktunya, ya, dan kalian akan tidak belajar kalau selalu bermain computer game. What does Linda do every day? Linda waters the plants every day. Linda menyirami tanaman setiap. Nah, sekarang kesimpulan dari penggunaan simple present tense. Yang pertama, menginformasikan peristiwa yang terjadi kini atau belakangan ini. Contohnya, Vera studies at elementary school. Vera belajar di sekolah dasar. I do not have any car. Saya tidak punya mobil. Kemudian yang kedua, menyatakan sebuah kebiasaan atau kegiatan yang sedang terjadi. Vera walks to school every day. Vera berjalan ke sekolah setiap hari. Jadi memang biasanya Vera ini ke sekolah dengan berjalan kaki. Menyatakan sebuah kebiasaan atau kegiatan yang sedang terjadi. Kemudian they go running 3 times a week. Mereka berlari 3 kali dalam seminggu. Kemudian terakhir menyatakan kebenaran umum yaitu the sun rises in the east. Matahari terbit di sebelah timur. Baik anak-anak, ini materi yang bisa Ustaz sampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Dan kalian bisa mengulang-ulang video ini agar kalian semakin paham. Dan beberapa poin penting dapat kalian catat di buku kalian masing-masing. Oke, thanks for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.